Hai Leo, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia dan dalam lindungan Tuhan tentunya. Apa kabar? Tadi udah bertanya apa kabar, sekarang nanya lagi apa kabar. Soalnya beberapa Leo yang menghubungi saya bilang lagi nggak baik-baik aja. Selama masih bernafas, masih bisa makan, masih bisa bangun, masih bisa jalan, masih punya tempat tinggal, harusnya tetap kalian bilang baik-baik saja ya. Karena kalau saya ditanya, saya tetap akan jawab baik-baik saja. Walaupun pada kenyataannya mungkin tidak sebaik itu. Oke, my dear Leo, ini adalah weekly reading untuk kalian. So, dari sekarang sampai 1 minggu, dari sekarang pada saat kalian melihat sampai 1 minggu ke depan, karena kan tiap minggu saya buka readingan untuk 12 zodiak termasuk Leo. Oke, sebelum kita mulai beriklan dulu ya. Ada Light Angel Positive Mood Spray ini produksi sendiri yang isinya adalah air destilasi dengan 3 macam minyak atsiri atau essential oil. Salah satunya itu lavender ya. Jadi memang menenangkan, terus bikin ngantuk juga. Jadi kalau yang susah tidur, boleh ini disemprotkan ke seluruh ruangan. Kemudian ada batu ametis di bawah ini. Batu ametis itu juga berguna untuk clearance semua yang negatif-negatif, jadi lebih positif gitu ya di ruangan tempat kalian berada. Caranya gampang, di shaking aja, kemudian disemprotin aja kayak gini misal. Gini. Oke, seperti itu. Di sekeliling ruangan aja ya, berapa kalinya terserah. Ini banyak isinya ya, dan harganya nggak mahal sama sekali. Dan batunya kalau ini sudah habis, tinggal dikeluarkan, dikeringkan, taruh di meja. Itu juga masih bisa berguna untuk mengusir energi negatif, begitu. Kemudian ada juga beberapa 12 macam sih ya. 12 zodiak, batu-batunya ada di sini. Ini buat gelang ya, gelang batu. Kebetulan yang di sini nggak ada yang Leo, tapi ini misalnya Libra. Libra batunya itu aquamarine dan gunanya untuk membersihkan diri, menenangkan pikiran dan meredam emosi sih. Something like that lah ya. Oke, sip. Segitu aja iklannya, kita mulai aja bacaannya. Seperti biasa saya pakai kartu Reader White Tarot dulu, 7 card. Jadi seperti yang kalian tahu, 7 card selalu saya fokuskan di kartu pertama, kartu keempat, dan kartu terakhir. Oke, sudah ada, sebentar ya. Kurang 2 lagi kayaknya. Ya, 2 lagi. Thank you. Ya lompat aja. I need some more. No, 1 more. Thank you. Yang terakhir langsung kebuka, nggak apa-apa lah ya. Page of Swords. Menunggu kabar dari orang baru. Tar dulu lah ya, masa langsung ke kartu terakhir. Kartu pertama dulu ya, my dear. Oh, King of Pentacles yang terbalik. Pantesan beberapa Leo yang menghubungi saya untuk personal reading bilang kalau keuangannya lagi nggak baik-baik aja. Iya. Oke, so untuk Leo yang bermasalah dengan karir bisnis dan keuangannya saat ini, ya 1 minggu ke depan masalah itu masih ada dan masih juga menjadi pusat perhatian kalian karena kalian berpikir bagaimana caranya keluar dari permasalahan ini gitu. Kayaknya masih agak sulit untuk diselesaikan gitu. Kalaupun itu yang menjadi permasalahannya, tenang aja, nanti kita lihat kartu-kartu berikutnya ya, my dear Leo. Saya juga ada Leo-nya di Venus saya, so ya mungkin terimbas. Tapi kan Venus itu tentang percintaan, so biasanya yang tentang percintaan yang mengimbas ke saya ya, karena sebenarnya kan saya bukan Leo di zodiak ya. Oke. So, keuangan yang menjadi fokus kalian, my dear Leo, keuangan, karir, dan bisnis. Kartu selanjutnya The High Priestess. Oke. So, sebenarnya ya Leo ya, sebenarnya semesta
menyediakan bantuannya, jalannya, apapun yang menjadi permasalahannya si Leo. Semesta itu memberikan sourcesnya, sumbernya, agar supaya bisa digunakan oleh si Leo. Permasalahannya adalah ada yang perlu diperbaiki dulu sama si Leonya, terutama mengenai spiritualitas things ya, segala hal yang berhubungan dengan spiritualitas. Oke. So mungkin ada beberapa dari Leo yang terlalu kepikiran tentang masalah bisnis, karir, dan keuangan sehingga terlupa mendekatkan diri atau menjalin lagi hubungan yang erat dengan Sang Pencipta. Ini bukan soal agama atau kepercayaan kalian ya, it doesn't matter, karena yang nonton ini banyak dan saya rasa nggak semuanya sama ya, dan kita berbeda-beda tentu saja. Tapi kan bukan itu esensinya, ya kan? Yang jelas adalah spiritualitas adalah mengenai hubungan manusia dengan Sang Pencipta yang terjalin secara erat, gitu. Karena kalau terjalinnya asal-asalan atau ogah-ogahan, ya kita tahu lah ya, pasti ada hal-hal yang akhirnya tidak sesuai dengan apa yang kita mau, gitu. Mengenai hal tersebut, oke, lepas dari agama dan kepercayaan, kemarin saya mendapat pengajaran, ya, oke, ini dari kepercayaan saya sih ya, pengajaran tentang kita sebagai manusia nggak usah pura-pura, nggak usah kayak nggak jujur gitu kepada Sang Pencipta gitu, karena ketahuan katanya kan bisa membaca hati ya, membaca sedalam hati kita, sedalam pikiran kita. Pun kalau misalnya kita berbuat seolah-olah kita sangat taat, kita sangat holy, kita sangat luar biasa gitu, supaya orang lain lihat gitu kan, tapi kan Sang Pencipta melihat hati ya. Jadi tetap ketahuan. So katanya kalau kita menginginkan berkat dari Sang Pencipta itu nggak perlu bilang Tuhan saya mau jadi holy gitu, kan pakai bahasa Inggris ya, kemarin pengajarannya holy, jadi saya mau jadi orang suci, saya mau jadi orang yang taat, beribadah, bla 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 gitu, ngomongnya yang kayak gitu-gitu. Nggak kayak gitu. Atau saya ingin mempelajari agama saya segitunya, sedalam itu. Bukan itu. Yang perlu kita kasih tahu supaya kita bisa menjalin hubungan yang baik dengan Sang Pencipta adalah bilang, Tuhan biarkan saya mengikuti jalanmu, biarkan saya menyembahmu dengan cara saya, dan ya ajari saja, kalau memang itu salah kasih tahu aja, seperti gitu ya. Dan tidak perlu berubah menjadi kalian yang lain gitu. Jadilah diri kalian sendiri. Kalian apa yang kalian usahakan sekarang? Kehidupan kalian, dan itu yang diusahakan. Tidak perlu berubah menjadi orang yang terlalu fanatik gitu ya, because I never believe on that. Oke, biasanya orang-orang yang kayak gitu justru menyembunyikan banyak hal di dalam kehidupannya. So, jadi orang biasa aja, jadi orang yang sewajarnya aja, tapi hubungan sama Tuhan itu personally. Jadi nggak bisa kita sebar-sebarin ke orang, kita kasih lihat, kita show off gitu, nggak perlu juga. Kalian mau dinilai sama siapa gitu. So ini kartunya bilang sebenarnya kalian tuh dapet sumber-sumber yang baik, yang bagus untuk kehidupan kalian dari semesta. Tapi kok mungkin ada yang terlupa ya untuk menjalin hubungan sehingga tidak terlihat gitu, menjalin hubungan sama yang kuasa gitu kan. So jadi seperti tidak terlihat. So untuk kalian yang masih berpikir bahwa saya nggak lihat jalan keluar dari permasalahan saya gitu kan, so please kalian berkaca lagi lah ya, atau perbaikilah hubungannya, atau gak usah menjanjikan apapun yang tidak bisa kalian janjikan gitu. Jangan jadi orang lain, cukup jadi diri kalian sendiri aja, tapi the best of you, yang terbaik dari diri kalian gitu ya.
ada Eight of Cups yang terbalik. Ada banyak Leo yang meninggalkan atau ditinggalkan dengan hal-hal yang mungkin itu menyakitkan gitu ya, membuat kalian tersakiti, atau tanpa sadar kalian yang menyakiti. Ya bisa aja kan nggak nyadar ya. Oke. So apa yang harus memang kalau memang hal itu harus sudah ditinggalkan, ya udah lupain aja gitu. Tapi kalau ada hal-hal yang seharusnya tidak kalian tinggal, seharusnya kalian maintain, seharusnya kalian bertahan di situ, tapi kalian ninggalin itu, apalagi ghosting tanpa ngomong-ngomong. Saya nggak ngomongin tentang ini ya, tentang hubungan. Telinga saya bunyi lagi kanan, lagi ngomongin si Leo. Oke, tuh kan jadi terdistrak, kenceng banget soalnya. Oke, jadi misalnya gini, misalnya seharusnya kalian tidak meninggalkan itu. Saya lagi nggak ngomongin tentang hubungan percintaan ya, ini global, ini secara general, so bukan tentang percintaan, karena kan ini bukan love reading ya, tapi general reading. So misalnya kalian tidak seharusnya ghosting atau meninggalkan hal tersebut. Ghosting tuh maksudnya pergi gitu aja, nggak pakai ngomong, nggak pakai penjelasan, nggak pakai apapun gitu. Dan mungkin di situ ada yang tersakiti. So please, ini kan terbalik ya. So please, mungkin seharusnya kalian tidak meninggalkan. Seharusnya mungkin kalian balik lagi dan kasih explanation, kasih keterangan, kasih penjelasan. Kalau kalian mau pergi, kalau kalian mau meninggalkan, atau kalian mau berpaling atau apapun gitu. Tapi mungkin ada yang membutuhkan penjelasan gitu ya, dibandingin kalau kalian cus saja gitu, pergi aja gitu tanpa kesan dan pesan gitu, mungkin akan menyakitkan. Dan itu tentu saja akan mengimbas ke kehidupan kalian juga gitu. Terus yang kartu yang di tengah ya, yang juga saya fokuskan. So kehidupan pernikahan kalian mungkin baik-baik aja ya, kalau yang sudah menikah. Yang punya hubungan pun baik-baik saja. Ini adalah proses atau perjalanan kalian kalau di personal life ya. Terus apa kabar dengan professional life? Oke, professional life kalian sebenarnya baik-baik aja. Kalaupun ada masalah di keuangan, karir dan bisnis, itu hanya seperti masalah yang tidak terlalu perlu dibesar-besarkan gitu, karena masih banyak orang lain yang lebih tidak beruntung dibandingin kalian. So misalnya kalian ngerasa ini bukan saat yang tepat untuk memulai sesuatu atau earning sesuatu ya, mendapatkan sesuatu seperti keuangan kalian gitu yang masih terbalik-balik begitu. Ada hal-hal yang harus kalian ketahui, karena kartu Four of Wands juga bukan hanya tentang marriage gitu ya, tapi juga tentang prosesnya, perjalanannya. This is not the end. Jadi ini adalah perjalanannya. So kalau memang itu berhubungan dengan keuangan, karir dan bisnis kalian, 1 minggu ke depan adalah proses, adalah perjalanan untuk kalian mendapatkan itu. Goal kalian apa? Keinginan kalian apa? Gitu ya. Kartu selanjutnya The Hangman yang terbalik. Kalau biasanya The Hangman adalah sebuah penundaan, The Hangman yang terbalik bicara jangan ditunda lagi gitu. Sebenarnya kalaupun ini tidak terlalu bagus suasananya atau cycle-nya masih di bawah, atau keadaannya tidak terlalu kondusif buat kalian, kalian harus tetap jalan, harus tetap maju, jangan menunda gitu. Dan apapun yang tertunda pun akan segera bisa kembali lagi normal dalam 1 minggu ke depan. Apapun yang tertunda akan ada lagi nanti dalam 1 minggu ke depan. Oke, lanjut dengan The Devil. Ada temptation, ada desire. Untuk apa? Untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya nggak seperti kalian gitu, atau nggak Leo banget.
Kadang-kadang kalian kepengen jadi yang lain gitu, nggak pengen jadi Leo banget gitu. My dear Leo, boleh-boleh aja sih begitu, tapi sebaiknya sih jujur aja lah, jujur dalam apapun, hal apapun, menjadi diri kalian aja. Temptation ini sebenarnya sesuatu yang tampak baik, terlihat wow, terlihat extraordinary, tapi sebenarnya ada resiko di balik itu. Oke, so untuk para Leo, apapun yang sedang kalian alami saat ini, dalam seminggu ke depan ya, kalau ada hal-hal yang tampaknya kayaknya bagus nih, terus kayaknya oke nih, atau kayaknya sangat-sangat baik atau luar biasa untuk kehidupan kalian, please berhenti sebelum kalian langsung ambil hal itu. Berhenti dulu sejenak sambil mikirin resikonya apa ya kalau kalian ambil. Karena temptation itu, the devil ini bicara tentang sesuatu di balik sesuatu, gitu ya. Something di balik apa yang terlihat di depan. Yang terlihat di belakang tidak sama dengan yang terlihat di depan, my dear Leo. Oke, dipikirin dulu ya. Lanjut dengan kartu terakhir adalah Page of Swords. Jika kalian menunggu hal-hal baru, menunggu orang baru, menunggu kabar baru, udah nih keselak pula nih, fix nih. Ada Leo yang ngomongin saya, kayaknya saya tahu siapa. Oke, bukan mantan. Ini kalau mantan nonton, sorry ya, bukan kamu, emang Leo kamu doang. Oke, bukan, sorry. Kalau kalian menunggu ulang ya, bisa suka terdistrak gitu sih. Ulang ya. Kalau kalian menunggu sesuatu hal yang baru, berita baru, orang baru, kabar baru, apakah akan datang dalam 1 minggu ke depan? Iya, akan datang. Yes, akan datang. Cuma karena kartu sebelumnya adalah The Devil. Ingat, sebelum ini yang kamu tunggu datang, kalian pikirin juga resikonya, baik buruknya. Apakah akan membuat hidup kalian lebih baik, tapi hidup orang lain jadi menderita? Ya kan? Karena harus seimbang, my dear Leo. Tidak bisa itu baik cuma buat kalian doang. Emang kalian sendirian di dunia ini? Memangnya kalian tidak berinteraksi dengan misalnya keluarga, dengan teman, dengan siapapun, coworker? Emang hidup cuma kalian dan kalian doang gitu kan? It should be there is other person yang involved di kehidupan kalian. Bagaimanapun kalian menjadi seperti sekarang, itu adalah campur tangan dari semesta. Dan di dalam semesta ada orang-orang lain yang bersinggungan di dalam kehidupan kalian. So, temptation ini mengingatkan kalian kalau kalian menunggu sesuatu yang baru, apapun itu, resikonya tetap harus dipikirin karena bisa jadi bagus buat kalian, nggak bagus buat orang lain. Apakah itu bisa terjadi, maksudnya tetap kejadian walaupun cuma bagus buat kalian, nggak bagus buat orang lain? Apakah itu masih bisa terjadi? Ya bisa. Bisa banget, apapun bisa terjadi. Permasalahannya adalah saat itu menjadi sebuah karma yang berbalik kembali kepada kalian. Siapkah kalian menerimanya? Itu aja ya. Oke, apakah saya perlu buka kartu klarifikasi? Enggak katanya. Oke dan enggak. Dan saya harus buka kartu yang yes or no aja ya, katanya. What? It's clear.
It's clear katanya. Seharusnya clear buat kalian, seharusnya. Tapi kalau yang nggak clear, ya mohon maaf, saya tidak akan bisa menjawab secara personal karena ini adalah general reading dan bisa resonate bisa tidak gitu, kecuali personal reading, so it's like one on one. Oh ya, ada yang nanya di entah video mana itu bilang kenapa nggak bisa resonate dengan semua orang, bukankah yang satu yang satu zodiak itu energinya sama? Siapa bilang, sotoy. No, kalau semuanya sama dan Tuhan bukan maha, justru karena Tuhan itu maha. Jadi kita semua manusia tuh diciptakan secara unik. Diciptakan secara unik. Kamu mungkin Leo, saya mungkin Leo. Kita tidak akan pernah sama. Karena pada saat kita lahir tidak sama bersamaan persis plek. Misalnya, oh ya saya lahirnya 17 Agustus kok, kamu juga 17 Agustus, berarti kita sama. Belum tentu, tahunnya beda, jamnya beda, tempat lahirnya beda. So jangan main nyamain aja ya. Oke, anyway, jawabannya kartu kalian. So jawabannya iya ya Leo, so congratulations, apapun yang kalian inginkan jawabannya iya. Cuma sekali lagi saya harus ngingetin ke kartu itu, the temptation, ada resikonya. Please, resikonya juga dipikirin. Oke Leo. Dan beberapa pesan dari Oracle Card akan saya bacakan. Wow. Yang mana nih? Yang itu, yang jatuh aja. Oke, yang jatuh aja. Fairy spotting. It's time to go fairy spotting. It's said that seeing is believing, but in fact the opposite is true. Believing is seeing. Oke. Sebagai orang yang punya nalar sangat dikedepankan seperti Leo, yang kayak gini-gini, model-model peri, model-model tarot, model-model zodiak mungkin tidak masuk ke dalam akal kalian. Tapi lucunya yang nonton juga banyak, yang personal reading juga banyak. So, berarti tidak sama kan satu dengan yang lainnya. Cuma si kartu ini bilang, kadang-kadang ada hal yang bisa kalian lihat and then kalian percaya. Tapi ada juga hal-hal yang tidak bisa kalian lihat, tapi harus tetap kalian percaya karena memang itu ada. So, pesannya kayak gitu. Ya, Leo. Lanjut dengan apa yang harus diperbaiki atau apa yang harus di healing dari seorang Leo. Oke, satu aja, my dear. Wild. Ya iyalah kalian Leo, kalau nggak wild gimana caranya? Emang ada singa yang tidak wild? Dipiara pun sebenarnya dia tetap wild ya kan? Cuma itu yang harusnya di healing dari kalian. Kenapa? Kadang-kadang kalian harus adjustment dengan keadaan sekitar kalian ya. Jangan serta-merta semena-mena menjadi sosok yang wow, saya ini singa, saya ini Leo, it's your pride yang ditinggi-tinggiin. Kadang-kadang harus merendah sedikit ya Leo ya. Oke. Lanjut dengan apa yang menjadi pesan dari Archangel. Satu Archangel, satu Angel. Dan satu Monology Oracle Card. Dari Archangel ada Raphael. Take a several deep breath and exhale slowly to awaken your energy and to release old pattern. Oke, di sini diminta untuk tarik nafas panjang dan menghembuskannya pelan-pelan supaya bisa melepaskan pola lama. Pola lama ini dalam arti apa? Yaitu tadi karena yang saya bilang kan, pride-nya seorang Leo itu tinggi, kemudian sense-nya juga sangat masuk akal gitu. Maksudnya masuk akal, segala sesuatunya tuh dipikirin secara masuk akal gitu. Kalau yang nggak masuk akal,
kayak nggak dilirik sama si Leo gitu. Nah itu old patternnya Leo gitu. Cuma kan tadi dibilang kadang-kadang ada hal yang mungkin kalian belum tahu, bukan karena kalian bodoh atau kalian tidak pintar untuk mengetahui itu semua, bukan kayak gitu, tapi hal-hal tersembunyi yang tidak terlihat, yang bahkan tidak bisa dijelaskan dengan nalar, tapi ada. Itu tuh yang harus kalian juga lihat. Karena balik lagi nanti ada karmanya, ada resikonya. Dan itu menyangkut orang banyak, gak cuma kalian doang yang ada di dunia ini, Leo. Oke, lanjut dengan Shanti untuk pesan dari Angel. I am the angel of peace. I bring you new tranquility and smoother road ahead. Katanya angelnya bawa kedamaian dan menyediakan jalan yang lancar, yang mulus untuk si Leo. Kenapa saya bilang untuk si Leo, padahal nggak ada tulisannya di sini untuk si Leo, tapi karena ada ini, loh di pojokan. Itu kalian bukan, Leo? Lagi ngeliatin apa? Lagi ngeliatin domba, udah pengen nomplok aja. Leo, boleh nomplok kesempatan itu. Pikirin resikonya, itu aja. Oke, so ini pesannya kayaknya buat kalian banget nih, Leo banget gitu. Lanjut dengan kalau ini si Aries nih, si tampangnya Aries, tapi kan Aries juga sahabatan sama kalian, sama-sama api, ya kan? It's time to take action. Oke, take action. Resikonya dipikirin juga. Iya. Oke, sekian aja Leo bacaannya untuk hari ini. Saya harap ada yang bisa diambil dari bacaannya, so kalian bisa melanjutkan hidup dengan tenang tanpa ada stres-stres lagi. Masih ada lah ya, selama masih hidup masih ada stres. Tapi harapan saya kalian tetap semangat, tetap sehat, tetap dalam lindungan Tuhan, tetap jaga itu prokes ya. Oke, kita ketemu lagi minggu depan untuk video-video mendatang. Salam light, angel, and love, and bye.